Shalom saudaraku semua, selamat berjumpa lagi dalam renungan pada hari ini. Saya berharap Anda semua dalam keadaan yang selalu semangat dan terus rindu untuk senantiasa hidup akan seturut kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Dari Ketekunan Menuju Kemenangan. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, Engkau Allah yang penuh kasih, dan Engkau Allah yang senantiasa memelihara hidup kami. Kami datang di hadapan-Mu saat ini dengan hati yang penuh ucapan syukur. Kami tahu bahwa seringkali ketakutan melanda hidup kami, mengikat langkah dan menghalangi kami untuk dapat melihat rencana Engkau yang indah bagi kami. Namun Engkau adalah Allah yang setia, yang sanggup mengubah ketakutan menjadi kemenangan. Tuhan, pimpinlah kami melalui renungan ini agar kami dapat memahami akan kuasa-Mu yang membebaskan. Dan dengan iman yang teguh, kami dapat terus melangkah maju, meraih setiap kemenangan yang telah Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, perjalanan hidup manusia di dunia ini tidak dapat dipungkiri bahwa ketakutan seringkali menjadi bayangan yang menghantui langkah kita. Ketakutan akan masa depan, ketakutan akan kegagalan, ketakutan akan kehilangan, bahkan ketakutan akan hal yang tidak kita ketahui. Hal itu dapat melumpuhkan semangat dan juga menghalangi kita untuk dapat melihat rencana-rencana yang indah yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Namun kabar baiknya adalah kita tidak perlu menghadapi ketakutan itu seorang diri. Melalui renungan ini kita akan bersama-sama merenungkan bagaimana Allah yang Maha Kuasa selalu menyertai kita, mengubah setiap ketakutan itu menjadi suatu peluang untuk dapat menyaksikan kuasa dan kasih dari Tuhan. Mari kita biarkan firman Tuhan itu menuntun hidup kita, melampaui segala kekhawatiran dan ketakutan kita, untuk kita dapat menuju suatu kemenangan yang sejati yang hanya dapat ditemukan dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Mari kita baca Yesaya pasal 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudaraku, ketakutan adalah suatu emosi yang sangat umum bagi umat manusia yang di dunia ini, dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Ketakutan itu dapat melumpuhkan semangat seseorang, membayangi pikiran, dan merampas sukacita dan kedamaian. Dari kekhawatiran soal finansial, hingga ketakutan akan kegagalan hari esok, dari kecemasan akan masa depan, hingga ketidakpastian dalam hubungan dengan sesama kita. Kita seringkali menemukan diri kita terperangkap dalam suatu cengkeraman rasa takut. Bahkan beberapa orang sampai mengalami keputusasaan karena dia menghadapi ketakutan dan dia tidak tahu cara mengatasi ketakutan yang melanda hidupnya. Namun di tengah segala persoalan yang melanda kehidupan ini, ada sesuatu kekuatan yang teguh, sebuah janji ilahi yang menguatkan, yang disampaikan kepada kita
ribuan tahun yang lalu dan masih sangat relevan hingga kehidupan kita di zaman sekarang ini, yaitu kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Yesaya pasal 41 ayat 10. Ayat ini berkata, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Ayat ini adalah suatu mercusuar harapan di tengah laut kegelisahan kita. Mari kita bedah setiap bagian dari janji yang luar biasa ini untuk kita dapat memahami bagaimana kita dapat bertransformasi dari ketakutan menuju kemenangan bersama dengan Allah. Janji pertama, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Kata-kata pertama dalam ayat ini adalah sebuah perintah yang diikuti dengan suatu alasan yang sangat menghibur. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Ini bukan sekedar nasihat biasa, melainkan suatu pernyataan otoritas dari kasih Allah Bapa kita. Allah tidak hanya memahami tentang ketakutan kita, tentang kecemasan kita. Tuhan itu dengan tegas menyatakan bahwa kita tidak perlu takut karena kehadiran Tuhan yang tidak terpisahkan dalam hidup kita sebagai anak-anak-Nya. Saudaraku, seringkali ketakutan itu muncul dari perasaan terisolasi atau merasa terasing, merasa sendirian dalam menghadapi tekanan hidup yang memang tidak mudah. Kita merasa tidak ada yang dapat memahami atau yang peduli dengan beban yang sedang kita pikul. Namun janji dari firman Tuhan ini menghancurkan mitos soal bahwa kita itu sendirian dalam menghadapi beratnya hidup. Tuhan yang Maha Kuasa, Sang Pencipta alam semesta, memilih untuk menyertai kita dalam setiap langkah perjalanan hidup. Tuhan ada di sana saat kita merayakan keberhasilan dan juga saat kita meratap dalam kegelapan. Kehadiran Tuhan adalah suatu jaminan bahwa kita tidak pernah benar-benar sendirian ketika kita seolah-olah berjalan dalam jalan lembah kekelaman sekalipun. Ini adalah suatu ajakan untuk kita meletakkan beban kita di hadapan Tuhan. Mengetahui bahwa Tuhan itu ada di dalam hidup kita, siap menopang kita. Janji yang kedua, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Bagian kedua dari ayat ini melanjutkan dengan suatu seruan yang membuat kita merasa tenang. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Kata bimbang merujuk pada suatu perasaan gelisah, perasaan bingung, atau bahkan perasaan putus asa yang timbul ketika kita merasa tidak memiliki suatu kendali atas kehidupan kita. Ini adalah kondisi di mana pikiran kita dipenuhi dengan berbagai macam pertanyaan, berbagai macam ketidakpastian yang kita tidak tahu bagaimana mencari jawabnya. Allah mengatasi kebimbangan ini dengan mengingatkan kita tentang identitas Tuhan dan juga hubungan Tuhan dengan kita. Aku ini Allahmu, demikian firman Tuhan berkata. Ini adalah suatu pernyataan tentang kedaulatan, tentang kepemilikan,
siapa hidup kita ini. Bahwa kita ini miliknya Tuhan. Allah yang menjamin kita. Dia bukan hanya Tuhan yang letaknya jauh di sana, yang tidak terjangkau, yang tidak peduli. Dia itu, Sang Pencipta itu adalah Allahmu yang memelihara engkau, yang menjamin engkau. Sebuah hubungan yang pribadi, yang sangat mendalam, di mana Tuhan peduli setiap detail kehidupan kita. Tuhan adalah Allah yang berdaulat atas segala sesuatu, yang mengetahui masa lalu kita, masa kini kita, dan masa depan kita. Ketika kita menghadapi situasi yang membingungkan, situasi yang menakutkan, kita diingatkan bahwa Dia adalah Allah yang memegang kendali secara penuh seluruh kehidupan ini. Dan Tuhan yang merencanakan setiap detail langkah kita dan memiliki suatu tujuan hidup yang pasti bagi kita. Percaya pada kedaulatan Tuhan akan menghilangkan kebutuhan kita untuk kita dapat memahami segalanya dan memungkinkan kita untuk bersandar sepenuhnya pada hikmat Tuhan yang memang tidak terbatas dan yang tidak terjangkau oleh pikiran manusia yang terbatas. Janji yang ketiga, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Kemudian datanglah suatu reaksi atau tindakan yang aktif dari Allah kepada kita. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Ketakutan dan kebimbangan dapat menguras seluruh energi, seluruh kekuatan kita, dan membuat kita kemudian menjadi lemah, menjadi tidak berdaya. Disinilah janji Tuhan itu menjadi sangat vital bagi kita ketika kita merasa lemah dan tidak berdaya. Allah tidak hanya menyertai kita atau menyatakan kedaulatannya kepada kita, tetapi Allah itu secara aktif terlibat dalam memperkuat, dalam membantu, dalam menolong kita. Meneguhkan berarti membuat kita menjadi kuat, menjadi kokoh, dan menjadi sangat stabil. Ketika kita merasa goyah di bawah suatu tekanan kehidupan, Tuhan memberikan suatu kekuatan yang melebihi kekuatan kita sendiri. Karena kekuatan itu yang memampukan kita tetap berdiri di tengah badai kehidupan. Kekuatan itu datangnya dari Tuhan. Tuhan adalah sumber kekuatan yang tidak terbatas. Dan tidak hanya itu, Tuhan juga akan menolong kita. Ini berarti Tuhan akan campur tangan, memberikan bantuan kepada kita yang kita butuhkan untuk kita dapat mengatasi segala beban kehidupan, segala rintangan kehidupan, dan kita terus maju bersama Tuhan, terus untuk bertumbuh, untuk kita menjadi semakin kuat. Pertolongan Tuhan mungkin datang dalam berbagai bentuk, soal kebijaksanaan yang tidak terduga, pintu yang terbuka yang dibukakan oleh Tuhan, atau orang yang tepat yang dapat menolong kita digerakkan oleh Tuhan. Dan semuanya itu berjalan sesuai dengan rancangan Tuhan dan waktunya Tuhan. Bahkan ketika kita lemah, Tuhan memampukan kita untuk tetap berdiri dengan kokoh. Ini adalah janji bahwa kita tidak perlu menghadapi perjuangan kita secara sendirian. Tuhan akan campur tangan, Tuhan akan memberikan dukungan yang kita butuhkan. Janji keempat, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Puncak dari janji ini adalah penegasan tentang kemenangan.
Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Dalam budaya dunia kuno, tangan kanan seringkali melambangkan suatu kekuatan, suatu otoritas, dan suatu kehormatan. Tangan kanan membawa kemenangan adalah gambaran yang kuat dari Allah yang tidak hanya menopang kita, tetapi juga membimbing kita menuju kemenangan yang Tuhan janjikan. Ini adalah janji yang menghapus gagasan soal kekalahan. Ketika kita dipegang oleh tangan kanan Allah yang perkasa, kita tidak bisa jatuh. Karena Tuhan yang menjaga, Tuhan yang menopang. Bahkan dalam menghadapi musuh yang paling menakutkan sekalipun, tantangan yang paling berat sekalipun, atau penderitaan yang paling mendalam, Allah memastikan bahwa kita akan mengalami kemenangan itu. Kemenangan ini mungkin tidak selalu berarti bahwa hidup kita akan selalu baik-baik saja tanpa ada masalah. Tidak demikian saudaraku, tetapi lebih kepada suatu kemampuan untuk kita dapat bangkit kembali, untuk kita dapat bertahan, dan untuk kita dapat melihat suatu tujuan Allah tergenapi dalam hidup kita. Ini adalah suatu kemenangan atas ketakutan kita sendiri, kemenangan atas keputusasaan kita, dan kemenangan yang akhirnya membawa kita ke dalam rencana Tuhan yang sempurna akan terjadi dalam hidup ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, melangkah dari ketakutan menuju suatu kemenangan bukanlah perjalanan yang kita lakukan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Itu adalah perjalanan yang diberdayakan oleh hadirat Allah, dipandu oleh kedaulatan Tuhan, diteguhkan oleh kekuatan Tuhan, dan dipimpin oleh tangan Tuhan yang membawa kemenangan. Ketika ketakutan mengetuk pintu hati kita, ingatlah Yesaya pasal 41 ayat 10. Biarkan janji-janji ini meresap dalam jiwa Anda, mengubah kegelisahan menjadi suatu kedamaian, kebimbangan menjadi suatu keyakinan, dan ketakutan menjadi suatu keberanian yang membawa kita pada kemenangan sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau Allah yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka, mengakui seringnya ketakutan dan kebimbangan menyelimuti langkah hidup kami. Namun firman-Mu dalam renungan ini mengingatkan kami akan janji-Mu yang tidak pernah pudar. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allah-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, Engkau adalah Allah yang meneguhkan, yang menolong, dan yang memegang kami dengan tangan kanan-Mu yang membawa kemenangan. Kami bersyukur untuk setiap kali Engkau mengubah ketakutan kami menjadi iman dan kebimbangan kami menjadi suatu kepastian dalam Engkau. Tuhan, tolonglah kami agar senantiasa mengingat bahwa kemenangan sejati datangnya hanya dari Engkau, bukan dari kekuatan kami sendiri. Berikanlah kami suatu keberanian untuk senantiasa melangkah maju, percaya penuh bahwa Engkau selalu menyertai dan memimpin kami melalui setiap tantangan kehidupan yang terjadi. Biarlah hidup kami menjadi suatu kesaksian akan kuasa-Mu yang mengubah ketakutan menjadi kemenangan. Terima kasih Tuhan.
Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada, yang saat ini sedang menderita sakit atau sedang mengalami pergumulan dalam berbagai persoalan hidupnya. Kami mohon jamahan-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang sakit. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam pergumulan hidup. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka, agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan, dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Saudaraku, ingatlah selalu kita tidak pernah sendiri. Dari ketakutan kita bergerak menuju kemenangan, karena Allah kita adalah Allah yang setia, yang memegang tangan kita dan membawa kita melewati setiap badai kehidupan. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu untuk engkau dimampukan berjalan dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.